Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febri Zanila dengan NIM 23002124. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi public relation, yaitu tugas manajemen humas, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Baik, ada beberapa fungsi public relation bagi sebuah organisasi atau lembaga, perusahaan, termasuk perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan antara organisasi atau lembaga dengan khalayak atau publik, di mana public relation berperan sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi atau lembaga dengan khalayak atau publik. Keberhasilan baik itu antara organisasi atau lembaga dengan khalayak ataupun publik. Keberhasilan atau kegagalan sebuah lembaga, baik itu dalam skala kecil maupun besar, sangat dipengaruhi oleh bagaimana hubungan ini dikelola. Tugas public relation adalah menjaga agar hubungan tersebut tetap harmonis dan produktif, baik dengan pihak eksternal seperti media, masyarakat umum, dan mitra bisnis, maupun dengan pihak internal seperti karyawan, mahasiswa, dan staf sebagai public relation. Tanggung jawab utama kita adalah memastikan bahwa semua komunikasi yang terjadi mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga. Dalam konteks perguruan tinggi, misalnya public relation harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan alumni, calon mahasiswa, orang tua, serta pihak pemerintah dan industri guna mendukung reputasi dan daya saing institusi. Yang kedua, mengidentifikasi opini masyarakat atau organisasi dan memahami pandangan mereka yang menjadi bagian dari publik adalah fungsi penting public relation. Sebagai contohnya, jika perguruan tinggi A mendapatkan indikasi bahwa hanya sedikit lulusannya yang diterima di dunia kerja atau industri, maka public relation memiliki tanggung jawab yang krusial. Tugas public relation adalah melakukan identifikasi mendalam terhadap opini yang berkembang di masyarakat atau di kalangan industri tentang perguruan tinggi tersebut. Mereka harus menganalisis secara menyeluruh dan mencari fakta-fakta yang akurat di lapangan untuk memastikan kebenaran dari persepsi tersebut. Ini mencakup melakukan survei terhadap alumni, wawancara dengan perusahaan yang menjadi mitra kerja, serta mengkaji data statistik terkait tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja. Dengan informasi yang terkumpul, public relation dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada manajemen mengenai kondisi sebenarnya. Apabila ditemukan bahwa opini negatif tersebut beralasan, public relation harus bekerja sama dengan pihak terkait di perguruan tinggi untuk merumuskan strategi perbaikan baik dalam hal kurikulum, pelatihan, maupun hubungan dengan industri. 3. Memberikan layanan, sumbangan, serta mencapai tujuan dan manfaat bersama adalah salah satu peran penting yang dijalankan oleh public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga, termasuk dalam konteks pendidikan, bisnis, atau komunitas sosial. Fungsi ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan baik organisasi maupun publik yang dilayaninya. Sebagai contoh, public relation berperan dalam merancang dan mengimplementasikan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti program beasiswa di perguruan tinggi, pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, atau kampanye kesehatan yang melibatkan karyawan perusahaan. Selain itu, public relation juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sumbangan dan kontribusi lainnya, baik dalam bentuk dana, waktu, maupun sumber daya lainnya yang dapat diberikan oleh organisasi kepada komunitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, menciptakan komunikasi yang efektif adalah salah satu fungsi utama public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga. Melalui komunikasi yang baik, dapat tercipta keselarasan pandangan dan pemahaman di antara berbagai pihak yang terlibat, baik itu manajemen, karyawan, mitra bisnis, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Dengan adanya dialog yang konstruktif,
public relation dapat membantu menyatukan visi dan membangun konsensus tentang cara terbaik untuk menangani tantangan, termasuk masalah-masalah etika yang mungkin muncul. Ketika semua pihak terlibat dalam diskusi yang terbuka, peluang untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif akan meningkat, karena setiap sudut pandang dan kekhawatiran dapat diakomodasi. Yang kelima, menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan. Merupakan salah satu peran kunci yang dimainkan oleh public relation dalam sebuah organisasi. Sebagai entitas yang memiliki akses langsung ke berbagai fakta dan data yang relevan. Public relation berada dalam posisi yang strategis untuk memberikan kontribusi signifikan dalam upaya lembaga mencapai tujuan-tujuannya. Public relation tidak hanya berperan sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai penasehat yang dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Karena public relation memiliki pemahaman yang mendalam tentang persepsi publik, tren pasar, dan dinamika internal serta eksternal organisasi. Mereka dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pimpinan. Tujuan public relation secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memelihara reputasi positif. Artinya, untuk membangun dan mempertahankan citra yang positif bagi organisasi, individu, ataupun merek di mata publik. Reputasi yang baik membantu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas yang pada gilirannya dapat mendukung keberhasilan jangka panjang. 2. Mengelola komunikasi dan hubungan dengan publik. Artinya, untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara organisasi dan berbagai pemangku kepentingan termasuk media, pelanggan, karyawan, investor, dan komunitas. Tujuan ini mencakup memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh organisasi diterima dengan baik dan dipahami oleh publik. Yang ketiga, mengatasi dan mengelola krisis. Salah satu tujuan penting dari public relation adalah mengelola krisis yang dapat merusak reputasi organisasi. Ini termasuk merencanakan strategi respon yang cepat dan efektif untuk mengurangi dampak negatif dari situasi krisis. 4. Mempromosikan produk layanan atau inisiatif. Artinya, untuk mendukung kampanye pemasaran dengan mempromosikan produk, layanan, atau inisiatif organisasi kepada publik, ini membantu meningkatkan visibilitas dan memperkuat citra merek. 5. Membangun hubungan yang saling menguntungkan. Artinya, berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Tujuan ini melibatkan menciptakan keselarasan antara kepentingan organisasi dan kebutuhan publik. 6. Mempengaruhi opini publik. Artinya, untuk mempengaruhi opini publik melalui komunikasi yang strategis. Ini bisa berupa kampanye media, publikasi, atau event yang dirancang untuk membentuk persepsi publik sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketujuh, mendukung pencapaian tujuan. Artinya, public relation juga bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Ini mencakup membantu organisasi mencapai visi dan misi dengan mengelola citra dan hubungan eksternal secara efektif. Secara keseluruhan, tujuan dari public relation adalah untuk membangun dan menjaga hubungan yang kuat dan positif antara organisasi dan publiknya, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan dan pertumbuhan organisasi. Ada beberapa lingkup dari public relation. Yang pertama, lingkup writing dan editing, di mana mencakup berbagai aktivitas terkait penulisan dan penyuntingan yang mendukung komunikasi organisasi dengan publiknya. Ini merupakan komponen penting dari public relation karena melalui konten yang disusun dengan baik, organisasi dapat menyampaikan pesan-pesan penting secara efektif. Yang kedua, ada lingkup media relation dan placement, mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan membangun dan memelihara hubungan dengan media serta menempatkan konten dan berita organisasi di berbagai outlet media.
Lingkup ini memerlukan keterampilan dalam komunikasi, hubungan interpersonal, dan strategi media. Yang selanjutnya, lingkup administration management, di mana aspek ini berfokus pada administrasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan secara efisien. Dan yang terakhir, itu ada lingkup special event, yaitu mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen acara-acara khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan public relation tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.